Kembali lagi bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Oke, langsung aja nih Pak Ustadz ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah di bulan Ramadan ini masih ada gangguan jin kayak gangguan jin kiriman-kiriman gitu Pak Ustadz? Iya. Jadi di bulan Ramadan, apakah masih ada gangguan jin atau sihir? Iya. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setan-setan itu diikat, dibelenggu. Kok Betul. masih ada gangguan gitu Iya. ya? Apakah masih ada? Jadi ternyata prakteknya di lapangan masih banyak orang-orang yang ketika di bulan Ramadan gangguannya itu justru semakin parah. Waduh. Ya, sehingga kemudian orang-orang yang terkena gangguan ini perlu tetap melakukan proses terapi, pengobatan, ya baik itu ruqyah dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa bulan Ramadan kita akan aman dari gangguan. Justru di bulan Ramadan setan itu punya strategi-strategi tersendiri agar kemudian kita diganggu sehingga kemudian kita susah untuk menjalankan aktivitas puasa Ramadan diakibatkan sakit yang kita rasakan karena pengaruh gangguan-gangguan jin dan setan. Waduh. Aduh. Nah Pak Ustadz tadi banget menyinggung ruqyah nih. Apakah di bulan Ramadan juga masih bisa melakukan terapi ruqyah ini Pak Ustadz? Iya, justru para ahli ruqyah syariah itu menganjurkan dan mengatakan bahwa di bulan Ramadan justru adalah bulan yang paling tepat untuk melakukan terapi ruqyah syariah. Jadi spesial gitu Pak Ustadz? Spesial karena di bulan Ramadan ternyata setan-setan itu diikat sehingga yang tidak diikat itu hanyalah setan-setan kecil. Sehingga kemudian kalau ada orang kerasukan atau orang terkena gangguan sihir, maka setan yang masuk ke dalam tubuh mereka adalah setan-setan yang kecil yang insya Allah lebih mudah untuk diterapi, lebih mudah untuk dikeluarkan dari tubuh orang yang terkena gangguan jin dan setan tersebut. Sehingga sangat dianjurkan untuk melakukan terapi ruqyah selama full di bulan Ramadan. Iya, Seperti itu. Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz pernah nih menangani khususnya gitu yang ruqyah di bulan Ramadan atau misalkan ada apa gitu Pak Iya, Ustadz? salah satu gangguannya. Oke. Iya. Salah satu gangguan yang paling fenomenal ya, paling banyak ditemukan di bulan Ramadan adalah orang-orang yang dihalangi oleh setan untuk bisa puasa di bulan Ramadan dengan cara disakitin di lambungnya, Aduh. di perutnya. Jadi saya menemukan ada seorang ibu di Sumatera Utara itu yang tidak bisa puasa di bulan Ramadan selama 8 tahun. Kenapa itu Pak Ustadz? Nah, 8 tahun. 8 tahun tidak bisa puasa Ramadan. Setiap kali dia puasa dia akan pingsan. Puasa dia pingsan. Puasa dia pingsan. Ya, ternyata ketika dideteksi di ruqyah ternyata ada setan di perutnya, di lambungnya. Yang selama ini menghalang-halangi dia sehingga dia tidak bisa puasa Ramadan. Ketika saya membuat bimbingan terapi ruqyah syariah di live ya, di online, di media sosial saya, di TikTok, di Facebook, di IG saya, itu banyak sekali yang konsultasi dengan keluhan yang sama, bertahun-tahun tidak biasa puasa Ramadan. Maka salah satu upaya yang bisa dibuat adalah karena hubungannya adalah gangguan setan atau gangguan jin yang ada di lambung, maka kita harus memasukkan sesuatu di lambung agar menetralisir gangguan yang ada di lambung. Salah satunya biasanya saya akan sarankan mengkonsumsi ini. Ya, herbal yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah, madu yang sudah dibacakan dengan ayat ruqyah. Nah, ini kalau dikonsumsi selama bulan Ramadan, contohnya kita konsumsi sebelum sahur 2 sendok. Kemudian kita konsumsi ketika berbuka puasa 2 sendok. Kemudian kita konsumsi 2 sendok sebelum tidur. Maka insya Allah dia akan menetralisir pengaruh-pengaruh gangguan jin, sihir yang ada di perut. Jadi mengkonsumsi herbal yang sudah dibacakan dengan doa-doa ruqyah itu sangat penting di bulan Ramadan agar setan tidak bisa menjalankan misinya di satu pintu, yaitu pintu penyakit yang ada di perut. Yang menyebabkan kita nggak bisa puasa Ramadan. Kalaupun bisa puasa Ramadan, puasanya jadi nggak maksimal karena sakit-sakitan. Gitu. Waduh, udah namanya spesial kalau kita melakukan ruqyah di bulan Ramadan. Terus juga ini ada produk madu yang bisa menetralkan perut kita. Apalagi kan Pak Ustadz kalau misalkan kita lagi berpuasa itu kayak menetralkan, membersihkan daerah perut kita gitu ya Pak Ustadz. Terus kita memberikan madu yang tentunya khasiatnya yang juga sudah diruqyah pasti bakalan sangat baik untuk perut kita. Nah di sini juga selain madu ada parfum ini Pak Ustadz ya? Iya. Jadi parfum ini
Kalau dipakai untuk ibadah itu bagus. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik wangian adalah wangian kasturi, gitu ya. Sebaik-baik wangian adalah wangian kasturi. Dan Rasulullah setiap mau ibadah dia pasti menggunakan wangian kasturi atau wangian gaharu, gitu. Jadi ketika di bulan Ramadan bagus sekali kalau kita menjalankan puasa Ramadan untuk mendapatkan kenikmatan di bulan Ramadan agar kita lebih khusyuk, lebih menjalankan secara maksimal dan istiqomah, itu dianjurkan menggunakan wangi-wangian kasturi. Seperti itu. Masya Allah. Nah Bapak pemirsa di rumah yang penasaran bagaimana khasiat dari madu ini yang tadi sudah Pak Ustadz sebutkan. Apalagi nih misalkan bulan puasa kayaknya harus beli banget deh ini, apa mungkin buat ibu-ibu yang mungkin lebih rentan sakit. Apakah mungkin ini obat bisa menjadi obat juga ya Pak madunya itu. Nah Bapak pemirsa di rumah, nah gak bosen-bosen gitu buat ingetin atau beli aja langsung dan hubungi nomor 0895 4234 61402. Nah maka dari itu pemirsa di rumah nih jangan kemana-mana. Tetap bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.